Perkenalkan, nama saya Paskari Rika, NIM saya 201041717146, jurusan Manajemen, kelas A2 semester 4. Di video ini saya akan menjawab beberapa soal UAS. Pada soal UAS ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian A, yaitu berkenan dengan teori pembelajaran manajemen operasi 2. Yang bagian B berkenan dengan perhitungan manajemen operasi 2, dan yang ketiga bagian C yaitu berkenan dengan video manajemen operasi 2. Baiklah, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu bagian A mengenai teori pembelajaran manajemen operasi 2. Metode Hungarian merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu. Pada metode Hungarian, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Langkah-langkah metode Hungarian. Yang pertama adalah setiap elemen pada setiap baris matriks biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Yang kedua, setiap elemen pada setiap kolom dari matriks yang diperoleh dari langkah 1 dikurangi dengan elemen terkecil. Yang ketiga, buat sedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen 0. Apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum. Tetapi jika belum, maka lanjutkan langkah berikutnya. Yang keempat, pilih elemen terkecil dari matriks yang diperoleh pada langkah ketiga yang tidak dilewati garis. Gunakan elemen tersebut untuk mengurangi elemen yang tidak dilewati garis dan juga menambah elemen yang dilewati garis 2 kali. Ulangi langkah 3 sampai tabel optimum. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir adalah alokasikan petugas-petugas tersebut pada tugas yang sesuai. Teori antrian merupakan studi matematis mengenai antrian atau waiting list yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Pada banyak hal, tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Akan tetapi, biaya karena memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan, mungkin sampai di bawah tingkat yang dapat diterima. Sebaliknya, sering timbulnya antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan nasabah. Minimasi adalah optimasi produksi untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan menggunakan input atau biaya yang paling minimal. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode Hungarian untuk masalah minimasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dan baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Yang kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, lanjutkan ke langkah ketiga. Bila belum, lakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, ditentukan apakah terdapat elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana N adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah keempat. Langkah keempat yaitu dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kembali ke langkah ketiga jika nilai tersebut tidak optimal. Maksimasi adalah optimasi produk yang menggunakan atau mengalokasikan input yang sudah tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Langkah penyelesaian kasus maksimasi.
Yang pertama, tentukan nilai terbesar dari setiap baris lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris di nilai terbesarnya. Jika metode minimasi tadi, kita melihat dari nilai terkecil, sedangkan di maksimasi ini kita menggunakan nilai terbesar. Selanjutnya yang kedua, diperiksa apakah setiap kolom sudah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah ketiga. Bila belum, lakukanlah penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian, setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, ditentukan apakah terdapat n elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, lanjutkan ke langkah keempat. Langkah keempat yaitu dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Langkah yang terakhir adalah kembali ke langkah ketiga jika nilai tersebut belum optimal. Ini adalah bagian B mengenai studi kasus metode penugasan. Berikut ini adalah cara perhitungannya. Berikut ini adalah soal mengenai metode penugasan Hungarian. Pada soal yang pertama ini, saya menggunakan metode Hungarian dengan masalah penugasan minimasi. Langkah yang pertama adalah kita mencari angka terkecil di setiap baris. Di baris A yang paling terkecil adalah 50, di baris B yang paling terkecil adalah 45, di baris C yang paling terkecil adalah 50, dan yang di baris ke D adalah 40. Angka yang paling terkecil dari keempat ini adalah 40. Maka jumlah semua nilai pada baris dan kolom ini kita kurangkan dengan 40. Kita kurangkan yang paling terkecil 40 kita kurangkan 65 sama dengan 25, 40 kita kurangkan 50 sama dengan 10, 40 kurang 60 sama dengan 20, 40 dikurang 70 sama dengan 30. Begitu juga seterusnya dikurangkan semuanya dengan angka 40 tersebut. Yang terdapat nilai 0 hanya di baris D. Kita coret secara horizontal. Selanjutnya, kita pilih angka yang paling terkecil di antara baris dan kolom tersebut. Yang paling terkecil adalah 5, maka semua angka 5 yang belum terkena garis kita kurangkan dengan 5. Setelah dikurangkan dengan 5, maka dapatlah hasilnya seperti ini. 25 dikurang 5 hasilnya 20. 15 dikurang 5 hasilnya 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Yang terdapat 0 adalah pada baris ke B, maka kita garis. Karena hanya baru terdapat 2 garis, maka nilai tersebut belum optimal. Dapat dikatakan optimal jika sudah terdapat 4 baris karena sesuai dengan 4 baris dan 4 kolom. Untuk selanjutnya, kita pilih angka yang paling terkecil dari semua angka yang tidak terkena garis. Dan yang paling kecil adalah angka 5. Maka kita kurangkan semua jumlah angka di baris dan kolom ini dengan angka 5. Setelah dikurangkan dengan 5, maka dapatlah hasil tersebut. Nah, di sini sudah mendapatkan 4 garis sesuai dengan 4 garis dan 4 kolom. Namun hasilnya belum optimal, maka selanjutnya kita melakukan revisi. Langkah melakukan revisi ini kita mencari nilai yang paling terkecil. Yang tidak terkena garis diantaranya adalah 10. Maka kita kurangkan semua angka ini dengan angka 10. Ini hasil ketika sudah direvisi, maka kita garis secara vertikal dan horizontal. Karena sudah mendapatkan 4 garis dan di setiap garis terdapat nilai 0, maka dapat dinyatakan optimal.
Untuk garis A terdapat pada kolom 3, baris B terdapat pada kolom 4, baris C terdapat pada kolom 2, dan baris D terdapat pada kolom 1. Karena sudah direvisi dan mendapatkan hasil yang optimal, maka karyawan atas nama Paijo dengan pekerjaan memotong mendapatkan pendapatan sebesar 60.000. Paija dengan pekerjaan mengemas mendapatkan pendapatan 55.000, Wanto pekerjaan memasak mendapat pendapatan 60.000, sedangkan Wanti pekerjaan adonan dan pendapatan 40.000. Total pendapatan optimal yang diperoleh adalah sebesar 215.000. Beginilah perhitungan metode penugasan Hungaria dengan penugasan minimasi. Selanjutnya yaitu pada soal kedua, yaitu metode Hungarian dengan penugasan maksimasi. Setelah pada penugasan yang kedua, yaitu saya menggunakan metode maksimasi. Metode maksimasi ini langkah pertama kita mencari angka terbesar dari setiap kolom dan baris. Yang terbesar 15, 12, 16, dan 17. Setelah dikurangkan dengan 17, maka inilah hasilnya. Kita garis karena sudah mendapatkan banyak nol. Langkah selanjutnya pada bagian yang tidak terkena garis ini kita cari nilai yang terkecil, yaitu 1, 1, dan 3. Selanjutnya nilai yang paling terkecil adalah 1, maka 1 kita kurangkan dengan semua jumlah nilai yang belum terkena garis. Setelah dikurangkan dengan 1, maka dapatlah hasilnya seperti ini. Karena ini sudah terdapat 0, maka kita garis. Di sini juga sudah terdapat 0, kita garis. Dan di sini juga sudah terdapat 0. Karena garis tersebut sudah memiliki 5 garis, maka langkahnya telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke langkah revisi. Ini kita mengurangi nilai-nilai sel yang tidak terkena garis dengan nilai yang paling terkecil. Kemudian tambahkan nilai sel itu dengan nilai sel yang paling terkecil 2 kali. Direvisi, maka inilah hasil yang telah didapatkan. Jika di setiap baris sudah mendapatkan nilai 0, maka hasil tersebut sudah dapat dinyatakan optimal. Terdapat 5 baris sesuai dengan 5 kolom dan 5 baris, maka hasil tersebut sudah dinyatakan optimal karena 0 pada setiap barisnya sudah terpenuhi. Ini adalah hasil dari perhitungan maksimasi. Karyawan atas nama Ali, Kota Landak, berjumlah Rp120.000. Atas nama Badu, Singkawang, Rp140.000. Painem, Semparu, Rp120.000. Siti di Kota Mempawah, Rp160.000. Palio di Kota Pemangkat, Rp140.000. Total pendapatan optimal yang diperoleh adalah Rp680.000. Jadi, total pendapatan optimal yang diperoleh perusahaan kotak hadiah dengan pembagian lokasi sales tersebut di atas sebesar Rp680.000. Sekian perhitungan metode maksimasi dari saya. Saya akan lanjutkan ke bagian C. Selanjutnya adalah bagian C, yaitu mengenai video pembelajaran manajemen operasi 2. Di video pertama, judul dari video tersebut adalah struktur dasar antrian. Teori antrian adalah memuat matematika dari antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang atau dilayani melebihi kapasitas sekarang untuk dilayani. Pembicara dalam video adalah Mukti Ratna Dewi. Yang dibicarakan adalah menjelaskan tentang antrian, manfaat antrian, serta kekurangan antrian. Struktur dasar antrian adalah struktur dasar antrian terdiri dari sumber, antrian, pelayanan, dan keluaran.
di mana pengertiannya adalah sumber. Sumber adalah pelanggan yang datang untuk meminta jasa pelayanan. Selanjutnya ada antrian. Antrian adalah jumlah pelanggan maksimum yang diizinkan untuk menunggu dilayani dalam sistem antrian. Yang ketiga, pelayanan. Pelayanan adalah individu yang memberikan jasa pelayanan kepada anggota antrian. Yang terakhir adalah keluaran, yaitu pelanggan yang keluar dari sistem antrian karena sudah selesai mendapatkan pelayanan secara lengkap. Pembelajaran yang kita dapat dari video ini adalah kita dapat mengetahui dampak dan solusi dari antrian tersebut. Manfaatnya, pentingnya antrian agar kita dapat merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random, sekaligus menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Cara menerapkan teori antrian. Menerapkan teori antrian yang pertama adalah pertama masuk adalah yang pertama keluar. Maksudnya di sini adalah disiplin antri pertama masuk pertama keluar, yaitu adalah suatu aturan yang mengantri di mana pelanggan yang dilayani terlebih dahulu, yaitu pelanggan yang datang pertama atau lebih dulu datang. Yang kedua adalah terakhir masuk adalah pertama keluar. Maksudnya adalah sebuah aturan dalam mengantri yang mana pelanggan yang terakhir datang dilayani lebih awal atau dilayani terlebih dahulu. Yang ketiga, pelayanan dalam urutan acak. Pelayanan dalam urutan acak ini adalah pelayanan dalam urutan acak seperti namanya, maka pelanggan yang akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu ditentukan secara acak atau random. Yang keempat, pelayanan berdasarkan prioritas. Pelayanan berdasarkan prioritas ini adalah pelayanan yang diberikan hanya ditujukan kepada tamu-tamu atau seseorang yang telah menjadi prioritas khusus. Maka dari itu, dalam sistem antri ini biasanya sering digunakan pada acara-acara khusus seperti pesta yang hanya dapat dihadiri oleh tamu-tamu khusus. Cara menerapkan teori ini pada saat kita sedang berada di bank, kita pasti akan menunggu atau mengantri. Disitulah kita akan mendapatkan pelayanan secara khusus sampai urusan kita selesai. Yang berikutnya ada video yang kedua. Judul dari video itu adalah metode penugasan minimasi. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk mencegah masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang diproduksi. Pembicara dari video tersebut adalah Anya Nuria Manikam. Yang dibicarakannya adalah menjelaskan tentang apa itu metode penugasan dan menjelaskan langkah-langkah cara penugasan metode penugasan minimasi. Pembelajaran dari video ini kita dapat lebih mudah untuk memahami cara mengerjakan kasus metode penugasan minimasi. Manfaatnya, kita bisa menghitung nilai metode ini menjadi optimal. Cara menerapkan teori ini adalah saat kita sudah mulai masuk di dunia kerja, disitulah kita dapat menerapkannya untuk mengetahui seberapa cepat pengerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya ada video ketiga. Judul dari video tersebut adalah metode penugasan. Metode penugasan tersebut adalah untuk tujuan waktu, biaya murah, pekerjaan baik, dan sebagainya. Pembicara dalam video itu yaitu Bapak Dr. Beni Osta Nababan, SPI, MSI, dan Ibu Dr. Yesi Devivasari, SPI, MSI. Yang dibicarakan adalah menjelaskan secara lebih jelas mengenai metode penugasan, serta ada beberapa contoh perhitungan menggunakan metode ini. Pembelajaran yang kita dapatkan untuk memudahkan kita menilai seseorang terhadap apa yang ditugaskan. Kita juga dapat lebih mudah untuk menyeleksi dengan cara memperhitungkan hasil kerja seseorang. Manfaatnya adalah metode ini sangat penting karena kita sering dihadapkan orang per orang terhadap suatu pekerjaan. Cara menerapkan teori antrian. Menerapkan teori antrian yang pertama adalah pertama masuk adalah yang pertama keluar. Maksudnya di sini adalah disiplin antri pertama masuk pertama keluar, yaitu adalah suatu aturan yang mengantri di mana pelanggan yang dilayani terlebih dahulu, yaitu pelanggan yang datang pertama atau lebih dulu datang. Yang kedua adalah terakhir masuk adalah pertama keluar. Maksudnya adalah sebuah aturan dalam mengantri yang mana pelanggan yang terakhir datang dilayani lebih awal atau dilayani terlebih dahulu.
Yang ketiga, pelayanan dalam urutan acak. Pelayanan dalam urutan acak ini adalah pelayanan dalam urutan acak seperti namanya, maka pelanggan yang akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu ditentukan secara acak atau random. Yang keempat, pelayanan berdasarkan prioritas. Pelayanan berdasarkan prioritas ini adalah pelayanan yang diberikan hanya ditujukan kepada tamu-tamu atau seseorang yang telah menjadi prioritas khusus. Maka dari itu, dalam sistem antri ini biasanya sering digunakan pada acara-acara khusus seperti pesta yang hanya dapat dihadiri oleh tamu-tamu khusus. Sekian penjelasan jawaban UAS dari saya. Saya ucapkan terima kasih.